Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Esi Lahur. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrolnya agak beda nih. Mau cerita dulu, pada September 2019 tuh saya pernah, pinggang saya bangun tidur tuh sakit tiba-tiba, kayak ditusuk pisau gitu. Nah, karena itu hari Minggu, kan dokter nggak ada. Jadinya pertolongan pertama yang saya dapatkan itu ke kakak iparnya sahabat saya, yaitu Ibor. Nah itu Ibor itu kasih pertolongannya melalui namanya pengobatan prana ya. Ya. Nah ini Ibor, apa kabar Ibor? Baik, baik, baik. Baik. Eh, kita langsung aja ya. Oke. Kalau boleh tahu tuh sebenarnya pengobatan prana itu apa sih? Pengobatan prana sebenarnya eh, adalah pengobatan yang memanfaatkan energi. Jadi kalau eh, prana itu kan sebenarnya energi. Jadi dia kalau dilihat di seluruh tubuh itu satu tubuh ada energinya. Semua makhluk hidup kan punya energi. Ya. Kemudian nah itu energi-energi itu yang kita manage gitu loh. Jadi kalau ada bagian tubuh tertentu yang sakit, itu ada, kalau bagi seorang pranic healer itu ada rasanya energinya itu, misalnya ada yang kira-kira rasanya ada yang kira kurang baik gitu. Kalau misalnya itu, kalau misalnya tubuh punya aura, itu ada energinya yang bentuknya jadi auranya tidak semestinya gitu. Itu terasa dari jarak jauh gitu? Iya, jadi kalau pengobatan prana emang kita tidak menyentuh pasien gitu. Jadi kita hanya merasakan aja, kayak merasakan, karena tiap tubuh kan memancarkan energi. Jadi ketika kita dalam jarak tertentu itu sudah bisa terasa gitu. Walaupun jauh itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa jauh. Bahkan di masa pandemi sekarang, karena apalagi awal-awal pandemi itu kan memang benar-benar orang, kita nggak boleh ketemu sama siapapun gitu kan. Jadi ya semuanya pakai jarak jauh. Oke, Ibor. Tadi kan Ibor sempat nyebut energi. Ya, ya. Nah, energinya itu di sini tuh apa sih? Energi sebenarnya sama seperti kalau kita kalau lagi siang-siang kita ke depan ada matahari kan, ada memancarkan energi panas gitu kan. Nah, sampai sama seperti itu. Jadi karena alam itu kan ada energinya gitu. Nah, ternyata kalau kita belajar prana itu tiap makhluk hidup itu juga memancarkan energi yang sama seperti itu. Jadi bukan energi seperti Klinik itu bukan? Oh, bukan, karena ini pranic healing ini ya dia natural science masuknya. Seperti itu. Jadi dan yang dipelajari sebenarnya ya memanage energi itu di dalam manusia gitu loh. Bagaimana aliran energinya, kemudian bagaimana energinya itu, misalnya kalau ada yang menumpuk di satu tempat jadinya ntar ya kalau kelebihan energi itu kan nggak benar juga, atau misalnya di satu titik di bagian tubuh justru kekurangan energinya gitu loh. Jadi itu yang di manage sama pranic healing gitu loh. Jadi bagaimana nantinya tersebar dengan merata gitu loh energi-energinya, dan aliran energinya juga bagus gitu loh, sehingga dari tubuh energi, kalau kita manusia itu punya tubuh energi itu, kalau tubuh energinya baik ya, maka akibatnya tubuh fisiknya juga jadi sehat gitu loh, seperti itu. Kalau untuk pengobatan prana ini, itu syaratnya orangnya tuh harus percaya gitu, kenapa kayak gitu? Oh ya, sama sebenarnya kalau kita pergi ke dokter gitu kan. Kalau dokter itu kan kita suka milih-milih kan, sama dokter ini. Ketika misalnya kita cocoknya dengan satu dokter tertentu, maka itu semua akan berjalan dengan baik gitu. Nah, seperti ini kali kalau dia nggak percaya, maka
badannya juga akan menolak. Oh, terasa ya gitu? Ya, rasa badannya akan menolak. Jadi kalau penyembuhan prana, bahkan si pasien pertama-tama bukan masalah selain percaya, dia juga harus tahu dulu gitu. Akan dilakukan perawatan prana gitu. Jadi tidak boleh, kalau kode etiknya pranic healer itu nggak boleh tuh orangnya nggak tahu kalau mau di prana. Pertama-tama itu, kemudian kalau udah tahu terus baru bisa afirmasi, ada persetujuan ada antara si pasien dengan si pranic healer-nya. Jadi karena kan kita yang mengobati badan orang gitu kan, jadi kalau nggak ada persetujuan ya nggak bakal masuk, energinya nggak bakal ketemu gitu, istilahnya seperti itu. Misalnya nih ada pasien sekarat, nggak bisa ngomong, tapi keluarganya tuh percaya gitu, itu bisa nggak? Bisa kalau kayak gitu, istilahnya kalau udah pasiennya memang udah tidak bisa memberikan keputusan, gitu kan? Ya bisa. Untuk anak-anak juga seperti itu. Untuk anak-anak biasanya orang tuanya yang ini. Nah, kalau seperti itu ya nggak apa-apa. Yang penting ada persetujuan. Gitu. Jadi Ibu nggak bisa main kalau ketemu orang ngecek-ngecek itu nggak bisa. Itu memang nggak bisa aja gitu ya. Jadi. Dan nggak boleh. Jadi kita berpikirnya nggak boleh seperti itu. Jadi itu kode etiknya seperti itu. Kalau pranic healer ini ada sekolahnya? Ada. Jadi pranic healer ini nggak muncul tiba-tiba gitu, artinya saya juga belajar kan, tadinya nggak bisa jadi bisa gitu. Jadi bahkan kalau di sekolahnya itu ini kan ada masternya namanya Master Choa Kok Sui, itu dari Filipina. Dia grand ini dia adalah semua keluarga paling tidak punya satu healer di tiap keluarga di seluruh dunia, bahkan ini cita-citanya gitu. Nah, dan dia mendirikan sekolahnya itu di Indonesia udah banyak, hampir di semua kota besar di Indonesia udah banyak gitu. Jadi emang ada sekolah yang bisa dipelajari kok, bukan bakat-bakatan gitu. Oh, jadi bukan gift ya? Bukan. Jadi misalnya saya tiba-tiba ingin itu bisa gitu? Bisa. Oh. Karena metode yang dibuat oleh Master Choa Kok Sui ini membuat kita bisa seperti itu sebenarnya. Jadi ada metodenya, ada caranya lah ya, ada ininya. Itu ada tingkatan, ada kurikulumnya gitu. Ada kurikulumnya. Oh, oke. Ada tingkatan level-level. Ya, kalau untuk yang untuk pertama ya ada tingkatan basic, kemudian setelah itu ada advance, setelah itu ada psikoterapi prana. Tapi di luar itu juga ada kursus-kursus mengenai spiritualitas dan seperti itulah. Ibor, kalau ada orang mau, Ibor tolong obatin dong kasaran gitu. Yang dia perlukan tuh apa sih selain percaya aja gitu? Ya kalau orangnya udah saya kenal sih nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya yang belum kenal ya, kalau misalnya temu muka seperti ini gampang ya, tinggal datang aja kalau misalnya seperti itu. Tapi misalnya kalau orang baru sama sekali gitu? Orang baru sama sekali, kalau misalnya itu ya selain kalau dari jauh, itu yang baru harus saya tahu dulu bentuk rupanya seperti apa gitu. Jadi ngirimin foto kayak ngirimin foto ya. Tapi kalau kayak kita temu lagi ini ya langsung. Apa langsung datang aja. Oke. Ngirimin foto gitu terus supaya ada apa sih? Saya ada bayangan, oh ini seperti ini. Oke. Saya bisa membayangkan, karena kayak dan namanya biasanya saya butuh namanya. Butuh nama. Nggak usah nama lengkap, tapi nama panggilan nggak apa-apa. Karena sebenarnya kan yang kita lakukan kayak misalnya kita berdoa itu kan sebenarnya adalah energi gitu. Mbak Prana itu seperti itu. Kalau kayak kita doa kan, kalau kita ngedoain orang, kita nggak tahu orangnya siapa yang mau didoain kan salah sambung ntar. Gitu seperti itu. Jadi kenapa butuh foto dan nama untuk itu sebenarnya. Tapi kalau saya udah kenal sih ya nggak usah kirimin foto. Tinggal janjian aja kapan nih perawatannya mau dilakukan. Jadi biasanya saya periksa dulu, saya scan dulu, scan apa ya? Saya scan dulu dari jauh, kemudian
oh yang apa Ada masalah. yang ada masalah di sekitar sini gitu. Jadi nggak, dan mesti tetap nanya sebenarnya sama antara si healer dan si pasien, harus tetap terjalin komunikasi kan. Oke. Karena kalau nggak ya nggak nyambung nantinya gitu. Karena akan lebih baik kalau si pasiennya tahu, si ini juga tahu apa sih masalahnya, benar nggak, seperti itu. Kalau ada orang yang masih kayak nggak percaya gitu ya, terus dia bilang, itu kan cuma sugesti aja gitu, gimana gitu? Ya nggak apa-apa. Tapi Itu kan nggak bener ya kalau dia bilang cuma sugesti aja gitu. enggak sih, kepercayaannya dia sama perananya malah membuat dia semakin lebih cepat Oh, oke. Iya, masalah teratasi gitu loh. iya, iya, iya. Gitu. Energinya akan semakin lebih mudah meresap di dalam badan gitu kan, istilahnya seperti itu. Sebenarnya kalau ibu lagi meriksa orang gitu, scan orang, yang dirasakan tuh apa sih? Nah, waktu kita belajar prana itu adalah pertama yang kita diajarin bagaimana kita membuat peka tubuh kita, peka si pranic healer ini untuk dengan energi. Nah, yang dipekakan adalah tangan, sekitar tangan, jari-jari. Karena kalau pranic healer itu kita menggunakan tangan sebagai medianya untuk membersihkan. Jadi dan nggak ngelihat, kalau saya nggak bisa ngelihat. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang bisa melihat energi, tapi kebanyakan sih kita nggak ngelihat, tapi kita ngerasain. Nah, kalau saya misalnya ketika saya melakukan scan itu, yang dirasa misalnya kalau tubuh manusia itu auranya yang baik, itu yang normal itu adalah bulat seperti ini. Kemudian kalau ada masalah di satu tempat, misalnya di kepala misalnya, bisa jadi dia ada celokan gitu loh, cekungan gitu. Nah, itu berarti ada yang salah di situ. Nah, itu yang dilakukan oleh si pranic healer, biasanya mengisi kembali energinya sehingga bentuknya menjadi bagus lagi. Atau misalnya ada cembungan, ada benjolan gitu loh di auranya itu. Nah, itu membuang, menarik. Kalau saya merasakan energi-energi yang nggak benar itu, kalau di saya kayak kalau ada pasir. Jadi mesti dibersihin gitu, kayak kita lagi nyapu tuh. Kayak ada pasir, jadi mesti dibersihin, kemudian kita buang gitu. Bersihin, kita buang. Gitu. Misalnya kayak yang... Tapi ada juga yang merasakannya seperti listrik. Oh, beda-beda tiap... Jadi beda-beda tiap. Jadi ketika kita belajar tuh ntar ditanyain, ngerasain nggak? Oh, ngerasain. Ntar rasanya gimana? Ada yang bilang ada yang bilang panas, berasa panas, energi kotornya itu. Ada yang bilang merasa listrik. Kalau saya kebetulan ya merasanya seperti pasir gitu. Nah, kayak kemarin misalnya pas lagi COVID gitu, Ibu ada pasien yang kena gitu? Iya, karena di center di Jakarta membuat satu tim sendiri, ntar sukarelawan untuk pranic healer untuk membantu pandemi kemarin. Jadi kebetulan saya menawarkan diri dan kebetulan juga diterima sama jadi ada beberapa tim dan saya kebetulan menangani beberapa pasien gitu bersama tim gitu. Seperti itu. Kalau COVID itu yang dirasakan apa untuk pranic healer? Waktu awalnya kan kita nggak tahu ya, tapi setelah masuk dalam tim baru tahu tuh itu seperti di beberapa tempat yang memang dia virusnya itu masih sangat aktif gitu kan. Itu seperti pecahan-pecahan kaca, bukan lagi pasir, tapi tajam-tajam dan kecil-kecil cuma tajam gitu loh. Kerasa gitu? Kerasa di tangan itu tajam. Jadi ya kalau di sayanya berasa tajam, gimana penderitanya gitu kan? Iya. Mungkin sangat sakit itu. Jadi nggak bohong kok COVID gitu. Kalau dari situ nggak bohong kok, sama sekali tidak berbohong. Emang ada virusnya gitu. Terus ini misalnya kayak COVID atau penyakit menular lainnya yang Ibu tangani, gimana caranya Ibu supaya tidak kena gitu? Ada caranya? Ya, jadi kita ada prosedurnya. Jadi kalau pranic healer itu kita membersihkannya dengan menggunakan ada alkohol. Kita semprot ke bagian-bagian tubuh kita yang untuk yang sekiranya kita bersihin berarti tangan. Kita semprot kemudian kita buang gitu. Ada media buat penampung energi kotornya yang nanti juga harus kita bersihkan. Jadi ada
seperti itu. Atau kalau nggak alkohol, ada air garam. Kalau ada beberapa orang kan yang misalnya Garam apa aja Pak? air garam apa aja, yang sensitif sama alkohol, baru pakainya air garam gitu. Sama caranya sama, tinggal kita semprotkan ke bagian-bagian tubuh kita, kemudian kita bersihkan. Misalnya ada yang mau mengombinasikan dengan dokter gitu bisa, misalnya mau ibunya Bisa. scanning aja gitu, terus Bisa, habis itu bisa. saya ke dokter gitu. Bisa, karena memang pranic healing bukan pengganti, bukan pengganti medis, tapi dia alternatif. Jadi komplementer, lebih tepatnya komplementer. Jadi bisa sebagai tambahan, jadi bukan pengganti medis, tapi komplement. Gitu. Dan tidak bertentangan pada akhirnya. Bertentangan ya, saling melengkapi. Ya. Bahkan ada beberapa dokter yang juga belajar pranic healing, misalnya seperti di Bali, di salah satu rumah sakit di Bali itu, rumah sakit Sanglah itu dokternya pranic healer. Jadi salah satu center lah istilahnya gitu. Gitu. Ibu terima kasih untuk waktunya ya. Nah, teman-teman kan menarik sekali ya informasi tentang pengobatan prana ini. Jadi kalau misalnya ada yang mau berobat ke Ibu gimana caranya? Hubungi saya aja. WA gitu apa? Bisa apa WA, biasanya sih WA. Oke deh. WA. Atau kalau ada yang mau belajar, nanti ada Instagramnya, ada Pranic Healing Indonesia. Oh, ada Instagramnya Pranic Healing Indonesia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di obrolan yang lainnya. Bye. Halo semuanya, kali ini saya mau cerita untuk melengkapi obrolan dengan Ibu tadi. Jadi ya semacam testimoni lah. Jadi di hari Minggu pagi di bulan September 2019 itu, saya kan bangun pagi. Nah, itu langsung pinggang itu terasa amat sangat sakit sekali. Kalau saya paksa buat berdiri, berjalan gitu, kayak ada pisau yang nancep di pinggang tuh, sakit banget. Nah, terus gimana ini ya? Aduh, mana nggak ada dokter kan? Kalau hari Minggu ke UGD pun dokter yang saya mau nggak ada gitu. Jadinya ini gimana ya? Apa paling nggak saya tetap bisa bergerak gitu, nunggu sampai besoknya hari Senin buat ke dokternya. Tapi paling nggak ini sakitnya ini dikurangin karena sakit banget gitu. Di pikiran saya waktu itu adalah langsung ke Ibor ini. Kebetulan Ibor ini adalah kakak ipar dari sahabat saya Olive ya. Terus karena dikasih counter pen, ditahan pakai kayak counter pen gitu, nggak ngaruh sama sekali, sakit banget nggak tahu kenapa. Nah, akhirnya di dalam pos saya memutuskan tengkurap di tempat tidur sambil WA ke Ibor gitu ya, bilang ini aduh ini gue begini, terus sakit, maksudnya begini itu pinggangnya sakit banget gini. Oke, sama Ibor langsung di sana tuh istilahnya apa ya, di scanning atau di screening gitu, terus tolong dikurangin deh sakitnya, ini gimana caranya gitu deh kan. Akhirnya dia bilang oke, sih itu ya fokus konsentrasi ya, ini mau dari teknisnya di sana dia gimana saya nggak tahu, tapi pokoknya ya udah saya memfokuskan pikiran gitu supaya ke arah ke pinggang saya ini. Jadi paling nggak saya tahu nggak akan langsung sembuh gitu ya 100%, tapi paling nggak mengurangi rasa sakitnya supaya saya bisa tahan sampai besok saya ke dokter gitu. Nah, kan fokus konsentrasi intinya adalah percaya sama pengobatan ini dan percaya sama yang ngobatin ya si Ibor ini. Nah udah jadi sambil tenggelam tuh saya konsentrasi, aduh bukan napas gitu deh. Nah memang terasa sekonyong-konyong gitu ya, nggak terasa banget tapi ngerasain kayak aduh kok jadi bisa ya, kok jadi ini kok agak berkurang nih sakitnya nih, lumayan nih, tapi nggak hilang semua memang, tapi masih ada sakitnya, cuma oke, ini better, ini mendingan nih gini. Nah gitu. Oke, kalau mau sembuh dan nggak ke dokter tentu pengobatannya berkelanjutan gitu, tapi kan saya hanya minta ini kurangin aja deh, soalnya buat bertahan besok buat ke dokter syarafnya gitu. Nah ya pokoknya intinya percaya sama beliaunya di sana, ngapain teknisnya saya nggak tahu, tapi itu memang kejadian gitu. Jadi memang
membantu lah, membantu. Nah, yang perlu saya tegaskan di sini bahwa pengobatan prana ini bukan klinik gitu. Jadi memang eh, percaya nggak percaya, tapi memang kejadian ke saya. Jadi kalau misalnya ada orang yang penasaran atau pengen coba, eh, ya dicoba aja sih pengobatan prana ini. Siapa tahu cocok, siapa tahu membantu dengan sakit yang kita alami. Tapi jangan berharap ujuk-ujuk sekali gitu 100% langsung sembuh, itu nggak bisa gitu. Itu aja testimoninya, ceritanya. Em, Semoga ada manfaatnya ya dari yang obrolan kami tadi. Makasih.